Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1229 Zhao Jiancheng dan Peng Peng. Zhao Jiancheng tersenyum pahit. Saya memilih untuk pergi saat itu karena saya melihat bahwa Anda tampaknya telah memilih orang lain. Tetapi ketika saya kembali nanti saya menemukan bahwa Anda tidak punya pilihan. Siapa yang saya pilih? Yang saya pilih adalah saudara saya. Agar dia memiliki kesempatan untuk mengaku kepada Dewi di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Peng Peng tidak marah saat mengatakan ini. Depresi Peng Peng sepertinya meledak saat ini. Aku akhirnya kembali dan datang kepadaku sekali. Setelah makan pintu tertutup, aku tidak pernah muncul lagi. Saat itu, aku sudah merawat pria ini. Saya benar-benar putus asa, seorang pria dengan rasa rendah diri di hatinya yang begitu pemalu, bagaimana menjadi laki-laki saya. Jadi, pada saat itu, saya benar-benar kehilangan akal dan berpikir untuk berlatih. Saya sudah tidak melihatnya lagi selama hampir 3 tahun sekarang. Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya karena malu, dan tidak menjelaskan. San Wei mengatakan sesuatu yang adil, saudari Peng Peng, sebenarnya, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan senior Zhao. Alasan utamanya adalah kamu terlalu cantik untuk membuatnya merasa rendah diri. Ya, Zhao Jiancheng mengangguk berulang kali. Diam, Peng Peng memelototinya, dan Zhao Jiancheng segera berhenti dan menatapnya dengan gemetar. Peng Peng melanjutkan, jika bukan karena orang ini ketika saya pergi untuk melakukan tugas nanti, ketika saya dalam bahaya, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan saya pikir dia akan melupakan saya sepenuhnya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, si idiot ini datang untuk menanyakan apakah saya akan berpartisipasi dalam seagot blind date. Dia berani bertanya kepada saya tentang hal ini, tetapi dia tidak berani memberitahu saya bahwa dia menyukai saya. Tahukah Anda bahwa saya pernah betapa putus asa? Saya benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Jangan biarkan dia membahayakan dunia lagi. Zhao Jiancheng berkata dengan sedih, kamu bilang kamu tidak datang pada saat itu. Katanya kamu akan melakukan tugas. Peng Peng mencibir, lalu kamu lari ke sini, dan siapapun yang memilih kamu datang, kan? Kamu akan melupakan aku sepenuhnya, kan? Kamu juga putus asa untukku, bukan? Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya karena malu. Peng Peng berkata dengan sengit, lihatlah popularitasmu. Jika aku tidak memilihmu, apakah menurutmu seseorang akan menginginkanmu? Barusan saja jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menepati janjimu pada akhirnya, kamu benar-benar akan kehilangan aku selamanya. Apakah kamu tahu? Sederhananya, kamu masih memiliki sedikit darah. Ketika dia mengatakan itu, dia memalingkan muka, dan berhenti menatap Zhao Jiancheng dengan marah. Zheng Longjiang berkata, Senior Zhao, waktunya telah tiba untuk menunjukkan keberanian Anda. Anda telah menjadi pemalu selama bertahun-tahun. Hari ini, di depan para guru dan semua orang, ayolah. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada senior, tolong cepat. Zhao Jiancheng mengangguk penuh semangat, lalu meremas tangan Peng Peng, maaf, Peng Peng. Semuanya salahku. Rendah diri membuatku berani mengaku kepadamu saat menghadapimu. Mari aku telah menyia-nyiakan selama bertahun-tahun. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Belakangan, ketika suka semakin banyak, aku mendapati bahwa aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Faktanya, aku hanya di depan ketika saya datang ke pertemuan kencan buta, saya berpikir, jika seseorang mau memilih saya akan mencoba melupakan Anda. Namun, ketika saya melihat Anda lagi, saya menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dalam diri saya hatiku penuh denganmu, dan aku tidak bisa mentolerir yang lainnya. Peng Peng, terima kasih karena masih bertanya padaku, terima kasih. Pada akhirnya, dia menangis. Peng Peng akhirnya menoleh dan memandang anak laki-laki besar di hadapannya yang selalu pemalu, namun selalu sangat mencintainya. Matanya berangsur-angsur menghilang, dan yang tersisa hanyalah kelembutan. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkan wajahnya, maafkan aku tidak boleh marah padamu. Jika aku tidak begitu kuat, jika aku berani, aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Itu tidak akan menjadi masalah. Sebenarnya, kamu tidak pernah, saya bukan pengecut.
Bagaimana mungkin orang yang bersedia membayar harga hidupnya untuk menyelamatkan saya agar saya menyelamatkan saya adalah seorang pengecut. Setelah itu, tenanglah dan saya telah mengambil keputusan, tidak peduli apa, saya akan menangkap Anda kali ini. Anda jika saya tidak mengambil inisiatif, saya mengambil inisiatif. Jadi, saya datang dan tidak ingin pergi lagi. Saat dia berkata, tangannya membungkus leher Zhao Jiancheng, dan keduanya berpelukan erat. Dialog penuh kasih sayang antara keduanya tak bisa tidak menulari semua orang yang hadir. Tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah dan sorak-sorai silih berganti, memberi mereka berkah penuh. Zheng Longjiang tersenyum dan berkata, hari ini benar-benar awal yang baik. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya menjadi pembawa acara, saya mengalami pembalikan yang begitu mengejutkan. Ini benar-benar sepadan dengan harganya. Namun, saya sebenarnya ingin tahu yang kedua. Area bayangan psikologis anak laki-laki saat ini. Datang dan ceritakan pada kami. Anak laki-laki kedua Zhang Yuanrong juga tersenyum pahit, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada murid perempuan di seberang, kakak dan adik penuh belas kasihan. Saya tidak tahu harus berkata apa sekarang. Tetapi kenyataannya, saya tidak iri pada Tuan Zhao dan Tuan Zhao. Cinta kakak perempuan Peng Peng. Proses cinta mereka terlalu menyakitkan. Jika itu aku, dan menemukan gadis tercinta, dia pasti akan mendapatkannya seperti permen coklat, dan dia tidak bisa melepaskannya. Zheng Longjiang memberinya acungan jempol tidak diragukan lagi, penampilan Zhang Yuanrong dalam sambutannya cukup baik. Ditambah dengan roh bela diri pelangi yang keren, masih ada banyak daya tarik. Oke, sekarang tolong tentukan pilihanmu. Anak laki-laki nomor 2, saudara muda Zhang Yuanrong. Semua berkas cahaya telah dinyalakan kembali ketika Zhao Jiancheng dan Peng Peng berada di luar lapangan, dan pilihan baru dimulai lagi. Puf puf puf, puf puf puf. Pancaran cahaya itu mati. Segera, kebanyakan dari mereka musnah, dan pada akhirnya 4 berkas cahaya tersisa, yang semuanya adalah siswi pendek. Zhang Yuanrong menghela nafas lega dan membungkuk lagi, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Zheng Longjiang terkekeh dan berkata, ya, 4 peri Dewa Laut memilih untuk meninggalkan tiang lampu untuk junior kami Zhang Yuanrong. Lalu, yang berikutnya adalah siswa sekolah dasar halaman dalam baru kami Lan Xuanyu. Kami membutuhkannya. Untuk mengingatkan semua orang tentang peri Sagot, dia telah menjelaskan sebelumnya bahwa dia sudah memiliki hatinya. Oleh karena itu, yang harus dihancurkan dihancurkan. Namun, yang benar-benar ingin saya lihat adalah orang yang memiliki hatinya juga memberi dia pergi. Haha, buat lelucon, tolong mulai. Petik 2. Lan Xuanyu menatap ke arah Zheng Longjiang dengan tatapan marah, dendam apa? Jadi kutuk aku. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul, semua tiang lampu di seberang, setelah Zheng Longjiang mengumumkan permulaannya, tidak ada satupun yang padam. Benar, tidak satupun dari mereka dihancurkan. Semua berkas cahaya menyala, bahkan tidak bergoyang. Zheng Longjiang berkedip, lalu melihat ke arah Sun Wei di sebelahnya, dan kemudian tidak bisa tidak berkata, bagaimana situasinya? Peri Dewa Laut, sudah dimulai. Kamu bisa mematikan tiang lampu. Tapi, tidak peduli apa. Apa katanya, masih ada tiang lampu. Zheng Longjiang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah kalian semua memilih untuk menyimpan tiang lampu untuknya? Dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kami menyimpan tiang lampu karena kami ingin, ada apa dengan seseorang yang kita sukai? Tidak bisa bersaing. Apakah mudah bagi Akademi Shrek kita untuk menghasilkan pria tampan setingkat ini? Kamu tutup mulut, suara wanita yang mendominasi berkata dengan kasar. Aku, Zheng Longjiang menyembunyikan wajahnya, ternyata kalian para wanita hanya melihat wajah. Kalian para wanita semuanya acar kaki ayam. Kamu ingin mati, kamu. Sun Wei menembaknya dengan mata pembunuh. Tidak, tentu saja istriku tidak. Zheng Longjiang berkata dengan senyum tergesa-gesa. Sun Wei mendengus, melihat ke arah Lan Xuanyu, dan berkata, tapi kakak perempuan itu benar. Perguruan kita memiliki pria yang begitu tampan, tidak bisakah kita menginginkannya? Bisakah kamu bersamanya? Berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta dan menjadi target kencan buta berarti setiap orang memiliki kesempatan. Apakah Anda benar? Solen 4 chapter 1230 saya akan bicara setelah Anda memukul. Ya, hampir semua gadis berkata serempak. Sekarang, bahkan Lan Xuanyu tercengang. Jantungnya juga berdegup kencang, ini bukan pemandangan yang ingin dia lihat. Dia sudah bisa merasakan aura pembunuh menyebar ke seluruh tubuhnya.
33 gadis Skywings tidak mematikan tiang lampu untuknya, dia masih bisa mengerti bahwa itu untuk memberinya wajah sebagai pemimpin regu. Tapi ada apa dengan kakak perempuan lainnya? Apa persaingannya? Zheng Longjiang menatap tajam ke arah Lan Xuanyu, tahukah kamu bahwa kamu sudah menjadi musuh publik dari semua anak laki-laki? 1. Lan Xuanyu tersenyum pahit, bukan salahku untuk terlihat tampan. Kamu perlu menemukan orang tuaku. Nyatanya, saya juga ingin menjadi seperti Zhao Jiancheng, dengan cepat 1 lawan 1, dan kemudian membawa Bai Xiu pergi. Itu stabil. Di kapal besar, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum, pada saat ini, pikirannya penuh dengan kenangan yang bergema. Belum lama ini, dia juga pernah berdiri di permukaan Danau Dewa Laut, meski Danau Dewa Laut tidak seperti yang ada di hadapannya, dia masih ingat dengan jelas pemandangan yang dia alami selama konferensi kencan buta nasib Dewa Laut. Zheng Longjiang tidak mengizinkannya melanjutkan, dan segera berkata, bocah no. 4 mulai mematikan tiang lampu. Engah, engah, engah. Serangkaian suara, kepulan, sisi yang berlawanan langsung redup. Tan Xiaodao membuka mulutnya lebar-lebar, menoleh untuk melihat ke Lan Xuanyu, dan kemudian di sisi yang berlawanan, bos, ini benar-benar jelek tanpa hak asasi manusia. Dia sudah sedikit menangis saat ini. Untungnya, akhirnya ada tiang lampu di seberang. Situasi Zhao Jiancheng pada saat itu muncul kembali. San Wei tersenyum dan berkata, sepertinya orang yang kamu tunggu masih menyediakan kesempatan untukmu. Kalau begitu, tolong keluar. Tan Xiaodao tidak sabar untuk mendesak daun teratai di bawah kakinya untuk meluncur keluar, dan di sisi lain, dia menyimpan tiang lampu. Gadis itu juga menyelinap keluar. Tan Xiaodao melihat sosok yang dikenal di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, menurutku kamu tidak begitu baik. Tapi hari ini aku tiba-tiba berpikir kamu sangat baik. Diperkirakan hanya kamu yang bisa melihatku. Ayo, hantu ghost, datanglah ke pelukanku. Menurutmu aku tidak baik, apa kau ingin aku memelukmu? Gadis di seberang tiba-tiba berhenti dengan tangan di pinggul. Tan Xiaodao terkejut, apa yang akan kamu buat? Gadis di sisi berlawanan mendengus dingin, ingin aku bersamamu, pukul aku dulu. Saat dia berkata, cahaya dan bayangan menyala di depannya. Saat berikutnya, lampu pedang ungu hitam sudah seperti ledakan, dan mereka langsung menuju ke sampul Tan Xiaodao bersama dengan suara gemerincing. Topi di kepala gadis itu terbang seketika dan hancur di udara, menampakkan wajah yang lembut. Itu adalah Piao Xiaoxu. Di depannya ada sebuah guzeng hitam yang hitam seperti hitam, kedua ujung guzengnya diukir dengan berbagai corak yang menyeramkan. Itu adalah jiwa bela dirinya, Devil Zeng. Mulailah bertengkar jika Anda tidak setuju. Apakah ini masih kencan buta? Semua orang tidak bisa menahan ekspresi terkejut, tetapi Tan Xiaodao sepertinya sudah menebak bahwa ini akan terjadi, dan tidak peduli sama sekali. Cahaya pedang merah meledak, berubah menjadi cahaya merah menyilaukan untuk memotong cahaya pedang guzeng yang terbang ke arahnya. Suara siulan yang keras dan suara guzeng yang nyaring dan penuh pembunuhan terdengar hampir bersamaan. Untuk sesaat, permukaan Danau Poseidon seakan menjadi lautan boneka dan darah. Apakah saudara laki-laki dan perempuan sekolah saat ini menjadi begitu galak? Para murid halaman dalam yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta tidak bisa menahan tatapan kaget. Pada awalnya, mereka mulai berkelahi karena kombinasi aneh dari Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kekuatan keduanya. Berita bahwa 33 Skywings memasuki halaman dalam berdampak besar tidak hanya di halaman luar, tetapi juga di halaman dalam. Para murid halaman dalam bukanlah orang yang menyeberangi jembatan papan tunggal untuk memasuki halaman dalam. Seperti mereka, situasi seluruh kelas yang memasuki halaman dalam secara kolektif bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mengenai 33 Skywings, apakah itu murid pelataran luar atau murid pelataran dalam, ada cukup banyak kritik. Di antara 33 Skywings, yang lebih familiar, yaitu Lan Xuanyu dan timnya, telah mengalahkan siswa senior di kompetisi halaman luar. Buat kesan yang dalam. Pada saat ini, Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu sama sekali tidak dikenal. Tapi kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mencengangkan. Hanya kurang dari setahun sejak memasuki halaman dalam, tetapi keduanya sudah berada di level 8 cincin roh Douluo. Bahkan para murid yang telah berada di halaman dalam selama 2 atau 3 tahun cukup baik untuk dapat mencapai level ini. Lagi pula, tidak semua orang jenius seperti Zheng Longjiang. Selain itu,
Mereka bukan hanya kekuatan ledakan dan penghancur yang kuat yang ditampilkan oleh jiwa bela diri kedua belah pihak dalam pertempuran ini juga mengejutkan. Hong Mingdao dan Devil Zeng bertabrakan satu sama lain. Penerapan setiap kemampuan roh sudah tepat, dan ada aura yang menakutkan. Tiba-tiba, ada perasaan bermain-main. Ini memberi murid-murid halaman dalam pemahaman baru tentang 33 Skywings. Anak-anak sekolah dan siswi ini dapat dimasukkan ke halaman dalam, sepertinya tidak ada cerita di dalam, kekuatannya masih sangat kuat. Kalian berdua hampir selesai. Hari ini adalah kencan buta, pulang ke rumah dan bertarung lagi. Lan Xuanyu menepuk keningnya dan berkata tak berdaya. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas ditransmisikan ke permukaan danau. Mendengar kata-katanya, dua pria kejam yang sebelumnya bertempur tiba-tiba berhenti. Tan Xiaodao dia tersenyum dan berkata kepada Piao Xiaoxu, pernahkah Anda mendengar, bos telah berbicara? Bagaimana mengatakan? Piao Xiaoxu mendengus dingin dan berkata, aku tidak akan menikahimu sebelum kamu memukulku. Ayo pergi, tunggu bosnya pergi kencan buta. Dua orang sengit yang bertempur beberapa waktu lalu berkumpul dan pergi ke darat sambil berpegangan tangan. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di kelas, keduanya pasti bisa dianggap sebagai sepasang harta karun hidup. Menghentikan mereka adalah membuat pertemuan kencan buta berjalan lebih cepat. Nanti mereka harus menghadapi tantangan yang hampir pasti akan muncul setelah Shrek Seven Devils diumumkan. Matikan lampu dan lanjutkan. Gadis-gadis di sisi berlawanan terus menggunakan kekuatan mereka. Dan ini Qianlei adalah orang yang paling gugup pada saat itu. Meskipun dia telah melakukan pekerjaan konstruksi psikologis yang baik, ketika tiba saatnya gilirannya, dia tidak bisa menahan gugup. Yuan Enhui menghibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akui saja kesalahan Anda setelah Anda kembali. Qianlei berkata dengan sedih, aku sebenarnya hanya pamer. Bukankah ini untuk membuktikan dirimu kuat? Apakah itu benar-benar memalukan? Sebagai saudara, aku tidak bisa berbohong padamu. Memiliki. Yuan Enhui tersenyum dan menaburkan garam di lukanya. Apa yang Qianlei tidak sadari adalah bahwa Yuan Enhui saat ini, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, mengepalkan erat, menunjukkan bahwa dia juga tidak tenang di dalam hatinya. Akhirnya, giliran Yuan Enhui. Dia tanpa sadar memandangi sekelompok gadis di sisi yang berlawanan. Ekspresi nilai nominal adalah keadilan juga sepenuhnya berlaku untuknya, dan tiang lampu di sisi yang berlawanan melindungi sebagian besar dirinya. Tapi beberapa masih musnah. Saat ini Yuan Enhui tiba-tiba berteriak, kakak tolong dukung saya sebentar. Sebuah tiang lampu di sisi berlawanan berkedip, dan akhirnya tetap terang. Bagaimana situasinya denganmu? Qianlei menatap Yuan Enhui dengan heran. Yuan Enhui tidak memandangnya, dan dia menghela nafas lega dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin menyalakan lebih banyak tiang lampu, bukan? Kamu bisa menjaga dirimu dulu. Ahem, Qianlei terbatuk gilirannya sudah. Ayo, ini waktunya untuk mematikan tiang lampu untuk saudara Qianlei kita. Yah, itu seperti gorila raksasa. Zheng Longjiang menghasilkan uang untuk Qianlei, dan Qianlei yang kejam tidak bisa menahan untuk tidak menerkamnya. Putus asa dengan dia. Puf puf puf, puf puf puf, puf puf puf. Hening sejenak. Situasi mematikan lampu ini hanya muncul sekali di Tan Xiaodao sebelumnya. Anak perempuan masih menyimpan muka untuk anak laki-laki lain, setidaknya tidak secepat itu. Namun, tepat ketika Qianlei hampir putus asa, dia mendengar suara lembut. Solen 4 chapter 1231 mungkin menunjukkan cinta. Tepat ketika Qianlei hampir putus asa, ada suara lembut. Karena dia berdiri di barisan belakang, Qianlei tidak bisa melihat dengan jelas, mendengar suara lembut, dia tidak bisa membantu memiringkan kepalanya dan melihat ke arah kerumunan. Dalam kelompok gadis gelap, daun teratai hijau zamrud terlihat begitu jelas di bawah cahaya tiang lampu. Sehingga semua gadis di sekitarnya melihat ke arahnya. Ya, ada tiang lampu yang dipesan. Wow, ada orang yang benar-benar menyukainya. Tolong keluarlah 2 orang. Suara Zheng Longjiang jelas sedikit bersemangat. Di babak ini, Qianlei adalah orang ketiga yang menghadapi situasi ini. Mungkin benar-benar tidak mengatakan apapun padamu. Yuan Enhui memandang Qianlei di sampingnya dengan iri. Dia juga tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, Lan mungkin tidak ingin menunjukkan wajah apapun, dan memilih meninggalkan lampu untuk Qianlei. Apa yang harus dia hadapi adalah semua mata aneh di sekitarnya. Tubuh Qianlei sedikit gemetar, anehnya,
dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia memindahkan daun teratai di bawah kakinya dan melayang ke depan perlahan. Para siswa laki-laki di depan menyerah. Persis seperti di seberang, wanita dengan kaki di atas daun teratai itu perlahan melayang keluar dari danau. Daun teratai bergerak maju, wanita itu sudah mengangkat tangannya untuk melepas kerudung di atas kepalanya, bukankah itu Lan Mengkin yang cantik? Tiba-tiba, anak laki-laki itu gempar. Orang-orang di 33 Skywings baik-baik saja, mereka semua tahu hubungan antara Qianlei dan Lan Mengkin. Namun, para senior halaman dalam lainnya tidak tahu. Yang mereka lihat adalah seorang gadis cantik dengan temperamen dingin dan rambut putih panjang yang hampir jatuh ke kakinya. Sebelumnya, mereka masih memikirkan gadis seperti apa yang berani memilih pria bodoh itu. Tanpa diduga, dia adalah gadis sekolah yang cantik. Untuk sementara, mereka tidak bisa menahan rasa cemburu. Mungkinkah seseorang mencintai Su Bao? Segera, keduanya berhadapan di tengah danau. Pada hari kerja, saya menghabiskan kultivasi bersama hampir setiap hari, dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tetapi ketika Qianlei melihat dari dekat ke Lan Mengkin di depannya saat ini, keringat bercucuran di dahinya yang gugup. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah atmosfer seagot Blind Date Conference, semuanya tampak berbeda. Mengkin, maafkan aku baru saja malu padamu, aku. Bisik Qianlei. Tidak ada, Lan Mengkin menggelengkan kepalanya. Qianlei terkejut, awalnya dia mengira Lan Mengkin akan marah, seperti yang dilakukan Peng Peng pada Zhao Jiancheng sebelumnya. Bagaimanapun, Lan Mengkin tidak pernah lembut padanya. Aku tahu kamu melakukan itu hanya untuk menunjukkan kepada semua orang kemampuanmu. Untuk membuktikan dirimu, kamu orang seperti itu, kita sudah lama saling kenal. Bukankah aku belum mengenalmu? Kata pamermu selalu seperti ini. Itu tidak berubah, tapi itu juga bagian dari dirimu. Lan Mengkin dengan tenang menatap pria jangkung tapi gemetar di depannya. Zheng Longjiang berkata, gadis sekolah, kamu benar-benar berpikiran luas. Lan Mengkin menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, itu adalah kebodohan di matamu yang berpikiran luas. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan untukku, apa yang saya lakukan untuknya sangat tidak penting. Dengan kata lain, saya tidak pernah melakukan apapun untuknya. Hari ini adalah hari seagot Blind Date, dan itu bahkan lebih penting bagi kami. Bagaimana saya bisa melakukannya untuk itu? Aku marah padanya karena hal kecil. Tidak peduli bagaimana orang lain memikirkannya, di hatiku, dia adalah dia yang terbaik. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap Qianlei dengan senyuman di wajahnya. Qianlei, kamu berada di sisiku saat aku mengembara di dalam hatiku. Kamu berada di sisiku saat aku dalam bahaya. Kamu berada di sisiku saat kamu tahu bahwa aku memiliki kekurangan yang sangat besar. Seringkali, keyakinan saya padamu sebenarnya adalah ini lebih daripada diriku sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang cinta, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi pacar yang baik dan istri yang baik di masa depan. Tapi aku bisa merasakan setiap kasih sayangmu untukku. Hari ini, dengan kesaksian Anda, saya ingin memberitahu Anda, saya bersedia bersama Anda. Di dunia saya, Anda adalah yang terbaik. Saat berbicara, lingkaran matanya berangsur-angsur memerah, dan Qianlei, yang berlawanan, benar-benar lamban. Mata Qianlei telah menjadi sangat kabur, meskipun dia tahu bahwa dia dan Mengkin akan bersama sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi pemandangan seperti itu. Sudah 7 tahun sejak saya bertemu Lan Mengkin. Kata-kata manis yang dia ucapkan kepada Lan Mengkin pasti tidak bisa masuk ke dalam keranjang. Tetapi bahkan setelah keduanya pada dasarnya menjelaskan bahwa mereka bersama, Lan Mengkin jarang mengatakan apapun kepadanya. Pada saat ini, pernyataan Lan Mengkin tidak begitu istimewa, atau kata-kata manis. Tapi itu sangat tulus, penuh dengan perasaan yang tulus. Ah! Qianlei tiba-tiba berteriak ke langit, lalu tiba-tiba memeluk Lan Mengkin di depannya dengan erat, sambil menangis, Mengkin, aku mencintaimu. Dia menggunakan suara super keras tingkat bimang emas berteriak ke langit, dengan teriakan tercekik, dan penuh kebahagiaan tanpa akhir. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Detik berikutnya, ada tepuk tangan meriah. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu apa yang telah dilakukan Qianlei untuk Lan Mengkin, kemampuan Lan Mengkin untuk mengatakannya telah membuat semua orang yang hadir merasakan perasaan di antara mereka sepenuhnya. Mendalam. Generasi baru dari Slack Seven Devils, pasangan pertama menjalani kencan buta yang sukses di Seagot Fate Match. Di bawah kesaksian Danau Poseidon dan Pohon Abadi, mereka berkumpul tanpa penyesalan.
Qianlei memeluk Lan Mengqin dan menolak untuk melepaskannya. Konferensi Sagot Fate Blinded, bagian pertama dari pertemuan, berakhir pada pandangan pertama. Selanjutnya, yang akan kita mulai adalah mata rantai kedua, cinta pada pandangan kedua. Dalam tautan ini, setiap anak laki-laki harus menghadapi pertanyaan tentang gadis yang meninggalkan tiang lampu untuk Anda. Gadis yang memilihnya juga bisa tautan ini memilih apakah akan mengangkat kerudung untuknya dan menunjukkan gayanya sendiri. Setelah penyelidikan, mereka yang bersedia meninggalkan tiang lampu akan masuk ke tautan berikutnya. Harap perhatikan para gadis, di tautan ini, Anda hanya bisa menjadi satu anak-anak lelaki telah menjaga tiang lampu. Jadi, harap tentukan pilihan Anda dengan hati-hati, yang akan menentukan hasil akhir Anda dalam kencan buta takdir Dewa Laut ini. Mari kita mulai dengan bocah nomor 2, Zhang Yuanrong. Zhao Jiancheng telah menyelesaikan hari ini pada pertemuan kencan buta. Zhang Yuanrong secara alami menjadi orang pertama yang muncul di sesi kedua. Menginjak daun teratai, dia perlahan menyelinap keluar. Di antara gadis-gadis di seberang, hanya 4 daun teratai yang masih bersinar di bawah pancaran cahaya. Inilah 4 orang yang sebelumnya memesan tiang lampu untuknya. Sun Wei berkata, setiap gadis dapat mengajukan pertanyaan. Saat mengajukan pertanyaan, Anda dapat memutuskan apakah akan melepas kerudung topi di tautan ini. Dalam urutan, tolong, peri Dewa Laut No. 6. Gadis No. 6 ragu-ragu, dan tiang lampu diam-diam padam. Tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mematikan tiang lampu, menandakan bahwa dia telah menyerah. Wajah Zhang Yuanrong tiba-tiba menjadi pahit. Gadis No. 7 ingin menyukaiku. Gadis No. 7 di sebelah gadis No. 6 bertanya, apakah kamu pernah berkencan dengan seorang pacar sebelumnya? Berapa banyak? Zhang Yuanrong ragu-ragu sejenak dan berkata, aku berkencan. Lalu kami putus. Engah, lampu padam. Tolong, gadis pada tanggal 16. Sun Wei melanjutkan ke yang berikutnya. 2 gadis tetap dengan tiang lampu. Gadis pada tanggal 16 bertanya, kalau begitu, apakah kamu masih mencintai mantan pacarmu? Zhang Yuanrong ragu-ragu, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku tidak bisa membohongimu, aku masih mencintainya. Kami putus, sebenarnya karena kekeras-kepalaan saya dan keinginan kerasnya. Dia telah meninggalkan perguruan tinggi dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Saya rasa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi dalam hidup saya. Solen 4 chapter 1232. Apakah Anda menginginkan saya? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tampak lega di dalam hatinya, tersenyum mencela diri sendiri, dan menyelipkan daun teratai di bawah kakinya, perlahan bergerak ke arahnya. Dia tahu bahwa setelah mengatakan ini, tidak ada yang akan menyimpan tiang lampu untuknya. Tidak ada yang mau menerima seseorang yang masih mencintai pria lain. Setelah selesai menjawab pertanyaan, gadis pada tanggal 16 itu tidak segan-segan mematikan tiang lampunya. Tapi saat ini, suara Zheng Longjiang berbunyi, Yuanrong, kenapa kamu cemas? Ada satu lagi. Ah, Zhang Yuanrong tercengang, daun teratai berhenti di bawah kakinya, dan dia berbalik dengan beberapa keraguan. Benar saja, gadis terakhir No. 23 yang menyalakan tiang lampu untuknya tidak mematikan tiang lampu itu. Maafkan aku, Zhang Yuanrong membungkuk sedikit kepada gadis No. 23 dan berkata, pertanyaan yang ditanyakan oleh peri Sagot No. 16 barusan membangkitkan ingatanku. Jika kau menyimpan tiang lampu hanya untuk kejujuranku, itu tidak akan berhasil. Diperlukan. Pertanyaannya membuat saya tiba-tiba menyadari bahwa apa yang saya pikir telah saya lepaskan tidak memiliki arah. Dalam keadaan pikiran ini, kencan buta tidak menghormati Anda. Oleh karena itu, pertemuan kencan buta Sagot Fate ini, saya tunggu klik. Tepat ketika Zhang Yuanrong hendak mengucapkan kata berhenti, gadis 23 tiba-tiba berteriak. Mendengar suara ini, Zhang Yuanrong membuka mulutnya lebar-lebar seolah disambar petir. Gadis di tanggal 23 itu mengangkat tangannya dan perlahan melepas topi dari kepalanya. Itu adalah gadis mungil dengan mata cerah, dan air mata kristal mengalir di matanya. Melihat wajah ini, Zhang Yuanrong hanya merasa otaknya menjadi kosong dalam sekejap. Kamu. Ya, aku kembali. Aku menyelesaikan misi kolektif pejuang surga 7 tingkat dan diterima dengan luar biasa di halaman dalam. Jadi, aku kembali. Zhang Yuanrong menatapnya dengan tatapan kosong, Wen Chaoqi. Apa kau ingin aku lakukan? Zhang Yuanrong. Gadis menangkat dagu keras kepala. Aku mau, tentu saja aku mau.
Cahaya warna-warni meledak dari kaki Zhang Yuanrong hampir seketika, dan cahaya warna-warni itu menyebar ke kaki gadis bernama Wen Chaoqi. Detik berikutnya, Zhang Yuanrong muncul di ujung pelangi yang lain, memegang erat Wen Chaoqi di pelukannya. Melihat mereka berpelukan erat, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan pemahaman di dalam hatinya, dan akhirnya dia mengerti betapa pentingnya Seagot Blind Date Conference bagi murid-murid di Akademi Shrek. Apakah itu Zhao Jiancheng dan Peng Peng, atau Zhang Yuanrong dan Wen Chaoqi di depan mereka, mereka jelas sengaja memilih untuk saling memberi kesempatan terakhir di Seagot Blind Date. Dan fakta membuktikan bahwa dalam atmosfer Seagot Blind Date Conference, peluang menjadi milik satu sama lain. Mereka akhirnya menemukan cinta mereka. 3 kehidupan sudah ditakdirkan, dan 100 tahun harmoni yang baik. Selamat kepada Zhang Yuanrong dan Wen Chaoqi. Haisen Lake Shanghai Senyuan, kencan buta berhasil. Ini sudah menjadi pasangan keempat hari ini. Sebagai tuan rumah, Zheng Longjiang dan San Wei sama-sama memiliki rasa kemuliaan. Didorong oleh jembatan pelangi, Zhang Yuanrong dan Wen Chaoqi mundur ke pantai. Apa yang bisa lebih baik dari pernikahan seorang kekasih? Dan berikutnya yang akan menjadi gilirannya adalah Lan Xuanyu. Saudara sekolah Xuanyu, silakan datang. San Wei mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menahan diri dari kegembiraan adegan sebelumnya, dan perlahan menginjak daun teratai. Gadis-gadis lainnya di seberang, lampu di bawah kaki mereka semuanya menyala. Meski 4 hilang, masih ada lebih dari 20. Semua orang mengajukan pertanyaan, cukup baginya untuk menjawab. Ketika saya sampai di tengah danau antara anak laki-laki dan perempuan, semua berkas cahaya di sisi berlawanan masih menyala. Gadis yang berdiri di tempat pertama tersenyum sedikit. Sebelum Zheng Longjiang dan San Wei diminta, dia sudah tersenyum dan berkata, "Bos, apakah kamu keberatan memiliki pacar lain?" Ekspresi Lan Xuanyu menegang, dan berkata dengan marah, "Jangan nao. 33 gadis Skywings kami, tolong matikan dulu lampunya." "Nah, kecuali dia." Petik 2. Hehehe. Gadis pertama tersenyum, lalu tiang lampu padam. Segera setelah itu, serangkaian tiang lampu padam, jelas semua gadis dari 33 Skywings. Lan Xuanyu membungkuk sedikit dan menyapa gadis-gadis itu, berkata, "Terima kasih khusus kepada semua kakak perempuan atas cintamu, tapi Xuanyu benar-benar memiliki hati untuk menjadi bagian dari 3 kehidupan. Kali ini saya di sini untuk berpartisipasi dalam nasib Dewa Laut hanya untuk tidak meninggalkan penyesalan. Sister sekalian, mohon perhatiannya." Zheng Longjiang berkata, "Takut dunia tidak akan kacau balau, program masih perlu. Ayo, mari kita mulai mengajukan pertanyaan. Tanyakan apapun yang Anda inginkan." Di antara gadis-gadis yang menyimpan tiang lampu, yang pertama bertanya, "Kamu bilang kamu sudah punya pacar, hanya untuk jalan-jalan. Apakah dia sebagus itu?" Lan Xuanyu berkata, "Dalam hatiku, dia yang terbaik." Puff, tiang lampu padam. Gadis kedua yang bertanya, "Kamu belum menjawab pertanyaan pertama. Apakah kamu keberatan memiliki banyak pacar?" Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Hatiku tidak besar, aku hanya bisa berpura-pura menjadi yang berikutnya." Dia. Puff, tiang lampu padam lagi. Gadis ketiga bertanya, "Apa cita-cita Anda?" Lan Xuanyu, "Dunia roh untuk membangunnya kembali." Kata-katanya tidak malu. Gadis ketiga mendengus jijik, dan mematikan tiang lampu. Lan Xuanyu menyentuh hidungnya, yang membuatnya lebih mudah. Gadis keempat bertanya, "Apa kekuatanmu saat ini? Anda tidak mengatakan apa-apa saat memperkenalkan diri." 6 dering. Lan Xuanyu berkata dengan jujur. Puff, 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 puff. 7 tiang lampu dipadamkan sekaligus. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana Sixlings bisa masuk ke halaman dalam. Petik 2. 2. Kali ini, kurang dari setengah tiang lampu yang tersisa. Hanya 8 tiang lampu terakhir yang masih menyala. Jika suatu saat, ibumu dan pacarmu semua dipindahkan ke air, siapa yang akan kamu selamatkan dulu? Menanyakan beberapa suara melompat. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, maaf." Anda bisa memadamkan tiang lampu. Kamu adalah ring ke-6, sangat bangga. Gadis itu mendengus dingin dan mematikan tiang lampu di bawah kakinya. Gadis berikutnya. "Terima kasih." Tidak diragukan lagi, hanya ada 3 kata sederhana. Lan Xuanyu akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Seharusnya begitu." Petik 2. Tiba-tiba, mata semua orang yang hadir terfokus pada gadis itu,
dan pada saat ini, gadis itu perlahan melepas topi dari kepalanya. Rambut panjang biru tua terbang dari belakang kepalanya seperti air terjun. Wajah cantik di kaki daun teratai hijau tua dengan latar belakang yang lebih penuh vitalitas. Dia danau dalam Kiao Xiaoyan dan Mei Mu berdiri melihat ke tengah pria itu, mata sepertinya memiliki 1000 kata. Pada titik ini pada saat ini, bagaimana orang lain dalam gagal melihat bahwa Lan Xuanyu ada di sini untuknya. Terima kasih Bai Xiu Xiu, ini memiliki banyak arti. Mereka sudah bersama besok pagi, tapi Lan Xuanyu masih menemaninya ke sini, hanya untuk memenuhi mimpinya dan menyelesaikan ritual suci pertalian Dewa Laut. Masih harus menghadapi begitu banyak pertanyaan dan keraguan. Puff, 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 puff. 6 lampu yang tersisa di belakang padam 4. Hanya 2 yang terakhir yang tersisa. Nyatanya, Lan Xuanyu berharap kedua lampu tersebut bisa dimatikan pada akhirnya. Jika demikian, menurut aturan, dia dan Bai Xiu Xiu tidak harus melalui 2 jalur berikutnya. Namun ia tidak menyangka hingga saat ini, masih ada 2 orang lagi yang meninggalkannya dengan tiang lampu. Kenapa ini? Suara gadis kedua dari belakang sangat lembut dan menyenangkan. Sangat iri dengan cintamu, aku hanya ingin mengatakan, berkati dirimu. Sepertinya, ingin mencari pria yang baik, atau memulai sedini mungkin. Aku berharap kamu panjang umur bersama. Memiliki ini dengan kata lain, gadis itu berinisiatif memadamkan tiang lampu di bawah kakinya. Giliran gadis terakhir dengan tiang lampu masih menyala. Ini adalah yang paling menarik di antara semua gadis, karena dia memiliki sosok tertinggi di antara semua gadis, dan dia memiliki bahu yang sangat lebar.